Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil qiyamah. Ma ba'du. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadzakkura wa tadhkir wan naf'a wal intiba wal istifadah wal hassa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha mardatillah wa husnis sawab wa husnil khatimah birahmatika ya arhamar rahimin. Seluruh DKM Masjid Al-Mujahidin yang saya muliakan, wabil khusus jamaah kajian subuh pada hari ini, tepatnya yaitu kita berada di 10 bulan Muharram 1447 Hijriah, di mana Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, dan otomatis umur kita ketika adanya perubahan tahun dari perpindahan tahun 1446 Hijriah, dan sekarang kita sudah masuk tahun 1447 Hijriah, berarti umur kita bertambah pada hakikatnya namun berkurang jatah umur kita untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita manfaatkan waktu yang sangat berharga ini untuk fokus mengikuti kajian-kajian ilmu, untuk mencari ridha Allah, untuk mencari taman-taman surga. Idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Kata Nabi, kalau kamu ingin melewati taman surga, mampir. Di mana mampirnya ya Rasulullah? Fi majalisil ilm. Jika kita ingin mampir di taman surga, kita disuruh mampir dulu di dunia, yaitu kita banyak hadir ke majelis ilmu. Jadi kalau ada orang nggak pernah mampir di taman surga di dunia ini, mustahil dia bisa mampir di akhirat, yaitu untuk masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan hidayah kepada kita semua untuk mencari taman-taman surga. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiruz zaman, Nabi yang telah memberikan tuntunan risalah kepada kita semua. Mudah-mudahan risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dapat kita aktualisasikan, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, baik dalam kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, bahkan sampai kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian hari ini kita adalah hari yang sangat spesial, masuk tahun baru Islam 1447 Hijriah. Mudah-mudahan semangat kita semakin meningkat. Dan ada satu makalah Ali bin Abi Thalib, man kana yaumuhu khairan min amsihi bahwa siapa orang yang hari ini amalnya lebih meningkat, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Jadi mudah-mudahan kita sudah ada tekad, sudah ada niat, ya, hari ini, tahun ini masuk tahun baru 1447 Hijriah, kita menjadi orang-orang yang beruntung. Wa man kana yaumuhu sawaan min amsihi fahuwa magbunun. Siapa orang yang hari ini, tahun ini diberikan kesempatan, lalu dia tidak ada greget, tidak ada peningkatan dalam mengisi tahun-tahun baru itu, maka dia termasuk orang yang sangat merugi, bahwa khasir, sangat merugi. Wa man kana yaumuhu sawaan misla amsihi bahwa mal'unun. Dan barang siapa yang tahun ini di mana amalnya lebih ngedrop,
amalnya lebih drastis menurun dibanding dengan kemarin, maka dia manusia-manusia yang terkutuk. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang pertama, yaitu golongan orang-orang yang beruntung. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang berbahagia, dalam Al-Quran yang tadi dibacakan oleh seorang qari Ustaz Faiz, itu ada ayatnya di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36, dan juga di dalam kitab Riyadhus Shalihin juga ini ada Kitabul Jihad, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat At-Taubah, inna iddatasy syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillah. Sesungguhnya jumlah bilangan dalam satu tahun itu, kata Allah di dalam Al-Quran itu ada isna asyara. Isna asyara artinya 12 bulan. Di antara 12 bulan itu minha arba'atun hurum, ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah. Bulan apa aja itu? Nabi memberikan penjelasan di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Di antara bulan-bulan yang diterangkan di dalam Al-Quran tersebut berdasarkan dari hadis Abi Bakrah Nufi bin Haris halaman 111 radhiyallahu anhu anin Nabi. Ini penjelasan dari surat At-Taubah ayat 36. Kemudian Nabi memberikan penjelasan. Jadi kalau kita baca di dalam surat At-Taubah itu masih bersifat global, masih bersifat umum. Di situ dikatakan minha arba'atun hurum. Di antara 12 ada 4 bulan yang diagungkan oleh Allah, yaitu Ashurul Hurum. Apa aja? Nabi mengatakan inna zamana qad istadar. Sesungguhnya zaman itu berputar dari tahun ke tahun, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu. Kemudian juga termasuk umur manusia juga berputar, enggak stagnan. Kalaulah kemarin kita pas 1 Muharram, ya, hari Jumat yang lalu, umur kita 60 tahun umpamanya. Nah sekarang udah tanggal 10, berarti udah tambah 10 hari. Jadi nggak bisa ngelak dari sunatullah. Termasuk kehidupan manusia juga nggak bisa ngelak. Manusia hidup ada batasnya. Manusia hidup ada waktunya, enggak selamanya hidup. Inna likulli ummatin ajal. Tiap manusia udah tentuin ajalnya. Fa ijaja ajaluhum la yastakhiruna sa'atau wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah tiba, enggak bisa diundur walaupun 1 detik. Maka berhati-hatilah kita dalam menghadapi kehidupan ini. Dunia sifatnya sementara, dunia sifatnya terbatas, akhirat kehidupan yang tidak pernah terbatas. Kemudian menjabarkan surat At-Taubah ayat 36 tadi, kata Nabi, ya, di mana bagaikan zaman dan waktu itu berputar kahayatihi yauma khalaqallahu samawat wal ard. Sebagaimana Allah tuh sudah menciptakan langit dan bumi. Peredaran matahari, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Matahari berputar, siang dan malam berputar, kehidupan manusia berputar, tahun berputar, ya. Kemudian di situ dikatakan menjabarkan surat At-Taubah 36, as-sanatu isna asyara syahron. Yang dimaksud 1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Kemudian minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu apa? Salasun mutawaliyat. Ada 3 bulan yang berturut-turut kata Nabi. Apa aja? 1 Dzulqa'dah. Kalau orang kita bilang bulan Apit, Dzulqa'dah. Bulan yang diapit antara Idul Fitri dan Idul Adha, namanya Dzulqa'dah. Kemudian setelah itu Dzulhijjah, itu bulan haji. Setelah bulan haji itu adalah masuk kalender Islam bulan ke-12. Kemudian bulan pertama dalam kalender Islam itu Al-Muharram. Nah sekarang kita udah masuk bulan Muharram, bulan yang diagungkan oleh Allah. Yang keempat Rajab. Rajab itu mudarrul ladzi baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan yang diapit antara Jumadil akhir dengan bulan Sya'ban. Itu Rajab, ya.
Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita diberikan umur panjang, dapat menikmati indahnya hidup di bulan Muharram? Yang pertama, hendaknya kita mengagungkan bulan Muharram. Jangan berani coba-coba melakukan perbuatan-perbuatan zalim. Fala tajlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah. Maka kata Allah, jangan coba-coba kita berani melakukan perbuatan-perbuatan zalim fihinna, di dalam bulan-bulan yang sudah diterangkan tadi. Baik bulan Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, termasuk Rajab. Sekarang kita udah masuk yaitu bulan Muharram. Bulan yang diagungkan oleh Allah dan juga bulan yang diagungkan oleh para nabi, para rasul. Jadi bulan ini adalah kita muliakan. Innal maksiata, sesungguhnya orang yang berbuat maksiat bil Muharram, maka maksiatnya itu dilipat gandakan. Wa inna ta'at, dan sebaliknya orang yang melakukan perbuatan Muharram pun perbuatan kebaikan pun itu dilipat gandakan. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan muhasabah. Apa itu muhasabah? Melakukan introspeksi diri kita, perjalanan hidup kita kemarin. Selama perjalanan 1446 Hijriah, apa yang sudah kita lakukan untuk Allah? Apa yang sudah kita lakukan untuk menunjukkan cintanya kita kepada baginda Rasulullah? Bagaimana sholat kita kemarin? Apakah masih belentang-belentong? Bagaimana ngaji kita? Termasuk baca Quran kita, amalan sosial kita, sedekah kita, bakti kita kepada orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup. Ini perlu kita introspeksi. Bagaimana hubungan kita dengan sesama tetangga? Nah, ini namanya muhasabah. Nah, banyak nilai-nilai muhasabah itu yang harus kita koreksi. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, koreksilah dirimu sebelum nanti kamu bakal diperiksa amalan-amalanmu pada hari kiamat. Di dalam surat An-Nazi'at ayat 37-38 itu dengan gamblang Allah jelaskan, ada dua golongan manusia nanti dikumpulkan pada hari kiamat. Dia akan merenung itu selama perjalanan hidupnya di dunia, apa aja yang dia lakukan. Banyakkah perbuatan dosa, banyakkah perbuatan maksiat, atau orang itu melupakan kehidupan akhirat. Di sana dikatakan di dalam surat An-Nazi'at ayatnya kalau nggak salah 37-38 ya, koreksi kalau salah. Di sana dikatakan orang-orang yang hidupnya melampaui batas. Wa amaman togo wa asarul hayatad dunya. Siapa orang yang hidupnya togo artinya apa? Melampaui batas, ya, menghalalkan segala cara demi untuk meraih jabatan, menghalalkan segala cara untuk meraih dunia, nggak pandang haram, ya, subhat jembat terus. Makanya kita hidup di akhir zaman, kata Nabi, sayati alan nasi zamanun. Manusia hidup di akhir zaman itu seperti memegang bara, ya, kal ghabid al jamr. Bayangkan aja bara yang kita pegang di genggaman kita itu, semakin kita kencang, semakin panas, semakin hancur tangan kita. Semakin kita mantap dengan agama kita, semakin ditekan kita. Jadi orang-orang yang benar di akhir zaman bakal diasingkan. Tapi orang-orang yang hidupnya wa amman togo wa asarul hayatad dunya, orang yang hidupnya bergelimang dengan dosa, wa asarul hayatad dunya, hidupnya cuman mikirin dunia aja, ngaji nggak sempet, ya, sholat tahajud males, kapan dia? Ya, wa amman togo wa asarul hayatad dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Maka orang itu bakal diseret tempatnya di mana? Al jahim, neraka jahim, saudara. Betapa jeritan-jeritan orang yang ada di dalam neraka, yastarihun, menjerit. Sampai tetangga sebelah melihat siapa itu manusia yang menjerit. Dialah manusia yang togo, yang hidupnya berlimang dengan dosa, hidupnya dengan kehidupannya dengan condong dengan dunia.
lupa dengan kehidupan akhirat, kagak pernah ngaji. Yang ada cuman mikirin gegares mulu, duit apa aja tiap hari yang dipikirkan itu. Naudzubillah. Allah udah siapin, fa innal jahima hiyal ma'wa. Itu udah jelas, surat An-Naziat. Ya, maka neraka jahim tempatnya. Kemudian golongan yang kedua nih, mudah-mudahan kita masuk golongan yang kedua ini. Golongan pertama jangan sampai kita masuk. Siapa itu golongan yang kedua? Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Indah saudara. Adapun orang-orang yang hidupnya khafa ya khauf, memiliki rasa takut terhadap azab Allah. Kalau saya berbuat maksiat, pasti azab Allah akan menimpa saya. Kalau saya berbuat dosa, pasti Allah akan menyiksa saya. Itu yang harus kita tanamkan dalam melakukan muhasabah. Kalau saya ninggalin sholat, udah ketahuan banyak ayat-ayat Allah. Masalakakum pisakor. Kenapa kamu diseret ke neraka sakor? Qulu alam nakum minal musallin. Dulunya saya tidak pernah sholat, padahal sehat tuh orang. Rumahnya dekat masjid, malas tuh orang ke masjid berjamaah. Naudzubillah. Baik-baik saudara, mari kita introspeksi diri kita. Masuk tahun baru Islam, bagaimana amalan kita kemarin? Ya, mudah-mudahan kalau kemarin banyak kekurangan, kita tutup sekarang ini. Masuk tahun baru Islam, ya semangat jihad kita, semangat hijrah kita. Ya, bagaimana Nabi hijrahnya? Nabi hijrah itu di malam, ya, di mana tokoh kafir Quraisy akan membunuh Nabi. 13 tahun Nabi sudah berada di kota Mekah mendakwahkan ajaran Islam. Tokoh kafir sangat khawatir Islam berkembang. Maka Abu Jahal membuat sebuah strategi, wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Abu Jahal udah bikin strategi nih, bagaimana supaya Islam tidak ekspansi, tidak maju. Dia undang beberapa tokoh kabilah, ya, di antara kabilah Quraisy untuk membunuh Nabi Muhammad. Salah satunya Suraqah, namanya Suraqah, Pak. Kalau dalam bahasa kita itu, kalau Sarik pencuri, dia ini pencuri juga, pencuri ingin membunuh Nabi. Karena pada waktu malam hijrah diiming-iming oleh seorang tokoh kafir Quraisy, siapa yang bisa nangkap Muhammad dalam keadaan hidup ataupun dalam keadaan mati, diberikan hadiah 100 ekor onta. Waktu itu kita tahu kendaraan onta itu kendaraan yang sangat mahal, ya, sangat mahal itu. Ada kelas super, kelas B, kelas C. 100 ekor onta, katakan kelas mahal satu onta itu harganya 100 juta. Berarti kali 100 sudah berapa itu? Tapi cara-cara yang dibuat oleh tokoh kafir untuk membunuh Muhammad nggak bisa. Karena Allah berkata, intan surullah yansurkum. Jika kita membela agama Allah, pasti Allah bela kita. Contohnya lihat kondisi kita saat sekarang ini. Berapa banyak orang-orang kafir yang benci sama Islam. Ya, bagaimana Zionis Israel yang membombardir saudara-saudara kita Palestina, ya, dihajar oleh tentara Iran. Dalam waktu sekejap mereka kelebekan. Insya Allah ini adalah sebuah pelajaran buat kita. Jadi Nabi hijrah intinya menyelamatkan akidah. Nah, kita masuk tahun baru Islam harus memantapkan akidah. Jangan sampai akidah dijual dengan dunia yang tidak ada artinya. Muhasabah. Diperkuat dengan surat Al-Hasr ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Orang-orang beriman, kata Allah, hendaknya kamu koreksi dirimu, lihat apa yang sudah kamu lakukan untuk menyongsong hari esok. Para ahli tafsir, yaumul ghad artinya hari menyongsong kematian. Makanya orang-orang beriman ketika dia mati, itu matinya mudah. Ya, tatawaffal malaikah. Malaikat mewafatkan orang beriman itu mudah. Bagaikan dia cabut itu jarum di atas, yaitu semacam ada benang sutra, gampang. Tapi orang-orang kafir ketika dia cabut oleh malaikat Jibril, betapa sulitnya. Itu gambaran saudara. Di dunia aja kita lihat bagaimana orang-orang yang soleh meninggalnya begitu mudah. Dan bagaimana orang-orang kafir
Begitu amat sulitnya, saudara. Bagaikan dipukuli dengan pedang 360 kali tajamnya. Ini yang dimaksud dengan koreksi diri kita sebelum nanti kita dikoreksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Allah berjanji, siapa yang hidupnya siap berjihad membela agama Allah, apa kata Allah? Hidupnya selalu dibimbing di dalam hidayah Allah. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang hidupnya siap berjihad di jalan Allah, membela agama Allah, ya. Apa kata Allah? Lanahdiyannahum, kami akan berikan orang itu petunjuk jalan yang lurus, jalan Allah, bukan jalan-jalan togut. Lanahdiyannahum subulana. Kemudian wa innallaha lama'al muhsinin, Allah itu selalu bersama orang-orang yang berbuat kebaikan. Mari kita isi masuk tahun baru Islam dengan berbagai macam kebaikan. Di antaranya, ya, kita lihat bagaimana, ya, ada satu riwayat dari Ibnu Abbas dari Rasulullah SAW, muliakanlah bulan Muharram, apalagi istimewanya di tanggal 10 atau bulan Asyura. Asyura itu asroh. Jadi kalau tradisi orang-orang Jawa itu bulan Syuro nyebutnya. Padahal salah kata dari asroh 10. Di situ Nabi mengatakan man soma yauma Asyura, barang siapa orang ketika datang hari Asyura, alhamdulillah hari ini kita pas tanggal 10 Asyura. Maka temanya kita bagaimana kita memuliakan bulan Asyura dalam rangka mengisi tahun baru Islam 1447 Hijriah. Itu tema kita yang dibahas hari ini. Nah, man soma, barang siapa yang berpuasa yauma Asyura, hari tanggal 10 Asyura. Mudah-mudahan kita pada puasa semua, ya. Ini jangan sampai godaan sebelah saya berupa susu, ya. Hindarilah. Kita ini diperintahkan, masa iya sih dalam 1 tahun gak bisa berpuasa? Jangan mikirin ngerokok mulu apa, jangan mikirin gegares hardolin apa, ya. Coba kita kekang. Kayak kemarin juga Pak Ustadz Mahfud, saya ngomong sama Ustadz Agus. Ustadz Agus, saya bingung nih, mengapa diundang ke Nawawi pas itu tanggal 9, ya kan? Nabi ditanya, ya Rasul, bukankah puasa tanggal 10 Asyura itu tu'azimul Yahud, puasanya orang-orang Yahudi? Bener kata Nabi, orang Yahudi itu pada puasa, orang Nasrani pada puasa, ya, memuliakan bulan agung, ya. Masa kita, kata Nabi, nahnu ahaqqu bi Musa, kita lebih unggul, kita lebih pantas daripada orang Yahudi. Orang Yahudi aja puasa. Mudah-mudahan kalau kita kemarin umpamanya nih, kita datang hadir ijabatud dakwah, menghadiri undangan misalnya ke Nawawi dalam rangka walimatul urus, ya, kita ada 2 alternatif. Kalau kemarin kita tahan, boleh aja, ya. Tapi kalau kita ingin memuliakan sebagai tamu yang undang kita, boleh kita batalkan. Di situ ada ulama mengatakan min qabli ay min ba'di. Boleh kita lakukan tanggal 9, namanya puasa Tasu'a. Apa kata Nabi? Bedakanlah puasamu dengan puasanya orang Yahudi. Khalaful Yahud. Apa kata Nabi? La in baqitu ila qabilin la asumanna yaumat tasi. Seandainya kita nanti umur kita diberikan panjang, kata Nabi, ketemu bulan Muharram yang akan datang, pasti kita bakal puasa, yaitu puasa Tasu'a, gitu. Nah, kebetulan Nabi umurnya nggak panjang, usia 63 tahun Nabi sudah wafat. Tapi Nabi punya ajam. Wa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Nabi sudah punya ajam, cita-cita. Jadi kalau umatnya melanjutkan cita-cita Nabi, nanti Nabi akan ketemu. Kamu bakal masuk surga bersama aku. Tapi Nabi nggak kesempatan. Terus kata ulama, kalau kita nggak kemarin nggak bisa puasa, hari ini nih kudu puasa nih, ya. Dulu sebelum datangnya ayatus siam,
Nabi waktu di Mekah itu setiap datang Muharram puasa, bahkan dijadikan wajib. Tanggal 10 Muharram puasa wajib. Sebelum turun ayatus siyam, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, maka puasa tanggal 10 itu wajib. Tapi begitu turun ayat dinasakh. Jadi puasa Muharram tanggal 10 nggak wajib lagi, karena sudah ada ayatus siyam, ya. Jadi di sini sejarah puasa tentang puasa Asyura. Jadi mari kita insya Allah bersama-sama. Kalau ada makanan nggak usah dikeluarin Pak Mahfud, ya. Ya, kecuali yang ada ujur ibu-ibu, ya. Ibu-ibu kan kalau ada ujur memang nggak boleh puasa, betul nggak? Atau bapak-bapak yang memang dia ada hal-hal tertentu boleh aja. Jadi Islam itu nggak memberatkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Man shoma yauma Asyura, barang siapa yang puasa hari ini, hari Asyura, kutibat lahu ibadah sittina sanah. Pahalanya orang yang berpuasa hari ini tanggal 10 di bulan Muharram dicatat pahalanya seperti mengerjakan ibadah 60 tahun. Pernah Bapak Ibu ngerjain ibadah 60 tahun? Boro-boro Pak. Sholat tarawih aja kita ngelihat imamnya yang panjang dikit rada-rada sengket. Betul nggak? Yang singkat itu banyak penggemarnya. Memang berat kita kalau mengikuti ajaran agama seperti kita pegang bara. Semakin kita puasa tantangannya banyak, saudara. Tapi tantangannya banyak, berat pahalanya. Nah itu. Kemudian orang yang berpuasa tanggal 10, ya, di bulan Syura, itu nilainya seperti ibadah 60 tahun. Seperti puasanya juga 60 tahun. Wa qiyamu sholatihi, juga siapa yang mengerjakan sholat, ya, tanggal 10 ini sholatnya diganjar 60 tahun. Umpamanya kita sholat berjamaah nih di masjid, setiap waktu kan kata Nabi 27 kali. Tapi begitu masuk bulan ini nih 60 kali, 60 tahun. Begitu mulianya. Ya, ini kalau orang nggak ngaji jangan heran. Jadi kalau orang nggak ngaji, Bapak lihat ya, di jalan, di pasar, ngegayam aja kayak kebo. Muliakan bulan Muharram. Orang Yahudi aja pada muliakan kata Nabi. Nasrani juga sama, gitu. Waman soma, yang kedua, yauma Asyura, siapa yang berpuasa pada hari Asyura, u'tiya sawab asratu alafin malaikah. Jadi siapa yang puasa cuma satu hari aja umpamanya, dia pahalanya seperti pahalanya malaikat ibadahnya 1000 malaikat. Jadi malaikat itu Pak, Ibu, kerjanya yasjudun walayak turun, yusabbihuna al-lail wan nahar. Malaikat itu kerjanya tasbih siang dan malam, nggak pernah berhenti. Itu malaikat. Jadi betapa beruntungnya kalau kita hari ini bisa mengerjakan, ya, dalam 1 tahun paling tidak di tanggal 10. Tapi kata ulama ada beberapa tingkatan. Yang paling bagus 9, 10, 11. Min qabli ay wa min ba'di. Yang penting ini nih, pokoknya ini Yahudi, Nasrani pada puasa. Nabi sampai di Madinah pun ditanya, ayu yaum hada. Hei Yahudi, puasa apa ente? Saya puasa karena Nabi Musa itu diselamatkan atas satu kejaran Fir'aun. Jadi puasa sebagai bukti syukur mereka puasa. Terus Nabi pada waktu itu memerintahkan para sahabat, wahai sahabat, berpuasalah kita. Kita lebih berhak daripada Yahudi. Bukankah puasa ini tasabuh dengan orang Yahudi? Kata Nabi, bedakan. Puasa kita paling tidak 2. Kalau kemarin gak sempat lantaran kita datang ke tempat hajatan, ini boleh, besok boleh. Jadi sekarang hari Minggu, Ahad. Ini puasa Asyura. Nah besok hari Senin. Hari Senin itu puasa yang gak pernah dilepaskan oleh Rasulullah. Jadi Nabi itu setiap Senin sama Kemis, ya, puasa sunnah, ya. Lalu ditanya, ya Rasul, kenapa Anda tiap hari Senin dan Kemis puasa sunnah? Hari Senin itu hari kelahiranku, hari Kemis hari pemeriksaan amal. Jadi ketika malaikat mencatat amal saya, wa anna sha'im, sedang puasa. Ketika Bapak sedang puasa, diperiksa oleh malaikat, Bapak puasa, dicabut umpamanya
umur bapak puasa dalam keadaan suci bersih, mati dalam keadaan syahid fisabilillah. Itu Pak. Jadi kita punya niat tuh begitu, hidup itu pengen mati syahid fisabilillah. Jangan mikirin dunia melulu. Takut-takut pada waktu kita hobi dunia, nafsu, umbar, dicabut hidroil, mati dalam keadaan sul khotimah. Naudzubillah. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, ini amalan-amalan yang dianjurkan ya untuk menyambut dan memuliakan bulan Asyura. Wa man shoma Asyura u'tiya sawabu alfi hajjin wa mu'tamarin. Barang siapa orang yang berpuasa di bulan Muharram tanggal 10, itu nilai pahalanya sama seperti dia mengerjakan alfa hajjin wa mu'tamar. 1000 kali haji, 1000 kali umrah. Waduh, besar sekali Pak. Jadi Bapak Ibu yang belum pernah umrah, yang belum pernah haji, puasa aja Pak. Ya, dapat pahalanya 1000 kali haji. Dapat pahalanya seperti orang yang berumrah 1000 kali. Ya, kita kan tahu haji itu cukup berat. Apalagi saat sekarang ini waiting listnya cukup lama. Ya. Nah, oleh karena itu mari kita berlomba-lomba mengisi bulan Asyura dengan puasa. Pahalanya seperti mengerjakan ibadah haji 1000 kali dan juga umrah 1000 kali. Kemudian yang keempat, wa man shoma yauma Asyura utiya sawabu asrati alafis syahid. Siapa yang berpuasa hari ini tanggal 10 Muharram atau Asyura, maka nilai pahalanya seperti orang itu meraih 1000 orang yang mati syahid. Jadi mati syahid itu mati berperang di jalan Allah. Ya, di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada 3 golongan manusia di sini nih, ya. Dari Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu an, itu diterangkan di bab tentang ya pentingnya apa itu? Pentingnya hijrah, ya, hijrah. Apa tuh hijrah? Hijrah itu di dalam kitab Riyadhus Shalihin, qala ulama al-hijrah min daril harbi ila daril Islam baqiyatun ila yaumil qiyamah. Arti hijrah di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu diterangkan menurut ulama itu pindah. Hijrah itu pindah. Dari mana pindahnya? Min daril harbi, dari satu daerah yang penuh dengan konflik, Mekah. Padahal itu terjadi konflik antara suku kabilah yang satu, Aus dan Khadraj, saling perang, ya. Wah, itu Mekah, situasinya nggak aman. Ya, makanya Nabi disuruh hijrah sama Allah untuk mengamankan akidahnya, mengamankan orang-orang yang sudah hijrah, yang tadinya mereka penganut jahiliyah, mengikuti ajaran Rasulullah, disuruh hijrah dan pertahankan. Dari mana hijrah? Daerah yang penuh konflik. Menuju kemana? Ila daril Islam, menuju daerah yang penuh kedamaian. Islam itu agama yang damai. Di mana yang damai? Madinah. Jadi Bapak kalau di Madinah kondisinya dengan di Mekah beda. Madinah sholatnya kita tertib, di Mekah muter, kan beda. Al-Asad al-A'rab asadu kufra wa nifaqo. Kata Allah, Arab itu sebelum Islam asadu kufra. Dia sangat keras kekafirannya dan sangat keras kemunafikannya, itu Arab, ya. Tapi begitu dia kenal Islam, dia penuh kedamaian, istrinya sudah masuk keimanan. Itu hijrah. Baqiyatun ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat kita tetap disuruh hijrah. Hijrah itu pindah dari yang malas menuju yang rajin. Hijrah itu pindah, yang tadinya nggak pernah sholatul lail, kita hijrah untuk istiqomah. Hijrah itu tadinya, yang tadinya nggak pernah masuk ke majlis-majlis ilmu, dia hijrah. Itu hijrah. Ya, jadi hijrah itu maknanya luas. Ya, ada yang bersifat makani, tempat. Tapi sekarang hijrah yang paling pokok adalah hijrah fikriyah, cara pandang kita. Yang kedua, hijrah qalbiyah, hati kita yang berat. Ya. Kemudian yang terakhir, hijrah dalam bentuk amaliyah. Mari, kalau dulu nggak pernah puasa, ya, tentang puasa Asyura, sekarang kita niatkan. Jadi hari ini sampai besok, itu tingkatan pertama 9, 10, 11. Tingkatan kedua 9 dan 10. Atau 10, 11. Tingkatan yang paling rendah cuman tanggal 10 doang.
Dan Nabi protes, khalafal Yahud, yang puasa tanggal 10 hampir mirip puasa Yahudi. Karena itu bedain dong, paling tidak 2. Ya. Jadi itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Semoga kita bisa mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Dusta kita ngaku cinta sama Nabi, tapi amalan sunnah nggak pernah kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, jadi itu yang keempat tadi sudah puasa Asyura. Pahalanya seperti mendapatkan orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, tadi ya saya belum terangin. Satu ketika ada seorang bertanya sama Rasulullah, ya. Apa yang ditanya? Ya Rasul, ada apa? Ada orang berperang katanya. Ada orang yang berjihad, ya. Satu apa? Di situ dikatakan su'ila Rasulullah, ditanya Rasulullah oleh sahabat, anir rajuli, tentang seseorang yuqatilu syaja'ah. Ada orang yang berani perang, mati untuk mencari ridha Allah, ya. Kemudian wa yuqatil hamiyah. Hamiyah maknanya ada orang yang perang tujuannya untuk nasionalisme, fanatisme, ya. Nah, yang ketiga, wa yuqatil riya'an, ada orang yang perang tujuannya riya. Mana yang lebih unggul? Kata Nabi, ayyudzalik fisabilillah. Mana yang lebih unggul? Kata Nabi, faqala Rasul, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fisabilillah. Perang yang paling unggul kata Nabi adalah mereka perang untuk melawan orang-orang kafir dalam rangka menegakkan syariat Allah. Itulah perang yang paling unggul. Jadi kita sekarang ini perang. Perang ke siapa? Melawan bukan orangnya, tapi sifat-sifat kekafirannya, ya. Perang melawan orang-orang munafik, bukan orangnya, sifat-sifat kemunafikan yang ada pada diri kita. Sekarang ini banyak orang casingnya muslim tapi mentalnya mental munafik. Kalau kita buka surat Al-Kafirun ayat 1 sampai 6 bicara tentang sifat orang-orang kafir. Di zaman Nabi orang kafir ketahuan pimpinan Abu Jahal. Di zaman sekarang bingung kita. Kadang-kadang casingnya pakai sorban, casingnya dia ahli ilmu agama, tapi mentalnya munafik. Ini yang dikhawatirkan, ya. Jadi kita jangan sampai menghadapi musuh dalam selimut. Beratan mana antara kafir dengan munafik? Beratan orang munafik. Ya, innal munafikin fid darkil asfal minnar. Tempatnya aja udah beda. Orang munafik itu di keraknya neraka yang paling bawah. Tuh, baik-baik. Maka kita masuk tahun baru Islam, kita hilangkan sifat munafik. Tandanya ada 3. Ayatul munafik salasun kata Nabi, idza haddasa kadzaba. Kalau bicara suka ngebohong. Jadi Bapak melihat sifat orang munafik itu kelihatan aja. Pemimpin bohong. Pemimpin yang bohong ibarat menutupi bangkai, satu ketika akan ketahuan. Ya, kita pernah kuliah di mana? Lihat jejak digitalnya ada. Jangan nggak pernah kuliah ngaku kuliah. Ijazah palsu dengan ijazah bikinan itu akan pasti beda. Akan kebongkar, saudara. Jadi Allah akan bongkar sekarang nih orang-orang yang munafik beserta pasukan-pasukannya dan pendukung-pendukungnya. Jadi yang namanya buzzer-buzzer itu bukan terjadi di zaman sekarang. Di zaman Nabi pun banyak buzzer. Contohnya Suraqah tadi. Iming-iming siapa yang nangkap Muhammad, dia biar larinya Islam, tangkap tuh Muhammad. Apa yang terjadi? Dapat hadiah kamu. Ternyata berbeda. Tujuan Suraqah ingin membunuh Nabi, tapi begitu dekat Nabi, kudanya dipacu, Suraqah tersungkur. Pedangnya ditanya, ya Suraqah, ini pedang kamu. Siapa yang bisa membela? Engkau ya Suraqah. Kecuali engkau ya Muhammad. Waktu itu langsung dia bersyahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah. Aku bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah dan engkau Muhammad Rasulullah. Suraqah akhirnya enggak jadi karena dia terus tersungkur. Itulah orang-orang yang akan membunuh Nabi, maka Allah akan menghancurkannya. Ya, tuh. Kemudian yang kelima sekarang nih. Man soma yauma Asyura, barang siapa yang berpuasa hari ini tanggal 10 Muharram, kutibalahu ajru samawatin wal ard. Siapa yang berpuasa hari ini, hari tanggal 10 Asyura, dicatat
seperti Allah telah menjanjikan pahala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Artinya apa? Berat banget pahalanya yang mengerjakan yaitu puasa Asyura. Sampai ada seorang sahabat, ya Rasul, kita diwajibkan puasa Ramadan, betul. Ada nggak lebih unggul puasa Ramadan? Ada. Afdhalus Shiyam ba'da Ramadan Syahrullah al-Muharram. Ramadan itu kan puasa wajib, berat. Tapi ada lebih berat lagi, kata Nabi, pahalanya apa? Syahrullah al-Muharram. Jadi puasa setelah Ramadan ada puasa yang lebih berat pahalanya. Apa itu? Pahala puasa tanggal 10 Asyura. Maka itu bulan Muharram itu dinisbatkan dengan Syahrullah, bulannya Allah, ya. Jadi mari kita muliakan, ya. Nggak lama, Pak. 14 jam paling kita. Terus kalau hari ini tadi lupa niat, silakan niat hari ini, ya. Kita tuntaskan, ya. Mungkin tadi lupa, dia mau subuh nggak tahu. Nah begitu dia masuk ngaji dia tahu. Dia niat, nawaitu shauma Asyura sunatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa Asyura sunat, ya, karena Allah. Insya Allah di zaman itu ada orang tua ngedidik anak-anaknya, nak puasa nak, ya Pak udah minum puasa, yang belum lanjutin. Nah itu Pak, itu begitu sangat ditekankan puasa Asyura, ya. Waman aftara inda mu'minin fi yaumi Asyura fakana aftara indahu jami'a ummati Muhammad. Siapa orang yang berbuat kebaikan di bulan Asyura, memberikan makan kepada orang-orang yang beriman, ya, kemudian memberikan buka puasa, ya, indahu jami'a ummati Muhammad SAW, bagaikan orang itu memberikan pahala puasa seluruh umat Nabi Muhammad, dia jamin pahalanya besar, ya. Rugi kalau ada di antara kita yang hari ini nggak ada niat sama sekali, ya. Mudah-mudahan kita tekad megang Islam, saya barah. Tantangannya banyak. Ibu mungkin tadi udah ngegoreng ikan yang enak, udah nggak usah pikirin, ya. Kita puasa udah, mau ngapain lagi kita hidup? Ini pahalanya besar nih, ya. Pahalanya besar Bu. Maka kata Nabi, kudu setiap 1 tahun minimal 1 hari, ya. Nah itu. Kemudian waman asba'a ja'ian fi yaumi Asyura fakana ma'atma jami'a fuqara ummati Muhammad. Siapa orang yang hari ini memberikan makan orang-orang yang lapar, ya, kemudian orang itu nggak lapar lagi, sama aja dia memberikan kenyang kepada seluruh umat Muhammad. Tuh besarnya begitu, ya. Nah kemudian yang terakhir, waman masaha yadahu ala ra'si yatim fi yaumi Asyura. Siapa orang yang hari ini tanggal 10 di bulan Muharram menyantuni anak yatim atau mengusap kepala anak yatim, itu kalimatnya masaha. Masaha itu mengusap kepala anak yatim. Tapi jangan diartikan secara letterlek hadis ini, Pak Ustaz. Hari ini pulang dari ngaji Mujahidin, saya cari anak yatim. Mengapa? Setiap satu rambut yang ada di kepala yatim itu menjadi sebuah kebaikan. Lalu diusap doang, kagak boleh diusap, diperhatikan. Jadi kalau ada saudara kita yang yatim, yang mungkin bayarannya belum dibayar kemarin, rapotnya masih ada nunggak di sekolah, kita bayarin. Itu bentuk kepedulian, ya. Nah itu. Atau ada saudara kita yang sakit hari ini, kita bantu pengobatannya, maka insya Allah diganti. Bahkan kata Nabi, siapa orang yang meluaskan rezekinya kepada keluarganya di hari Asyura, maka orang itu akan dijamin hidupnya 1 tahun akan datang nggak bakal miskin. Gitu. Uyainah, seorang ahli sufi, dia mengamalkan hadis ini. Dia coba, dia cari anak yatim, dia cari orang-orang lapar. Ternyata Uyainah itu menjadi orang yang terkaya. Karena dia berapa tahun? 50 tahun nggak pernah miskin dan susah. Ini kita masih ragu dengan hadis. Kita disuruh puasa, pahalanya udah besar tadi, ya. Nawaitu shauma Asyura sunatan lillahi ta'ala. Kemudian apa aja zikir yang kita baca? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. 70 kali minimal, ya. Habis sholat kita baca. Atau baca surat Al-Ikhlas Al-Pamarrat 1000 kali, ya. Nggak lama. Kita duduk aja, fokus, ya.
ambil tasbih. Ini kaki berat, mau kemana sih? Mau jalan ke Temapun, ada touring. Itu ya. Emang berat kaki ini tantangannya. Jadi kita fokuskan baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya Allah, cukupkan hidup saya. Ya Allah, bantulah saya terhadap kesulitan ekonomi saya. Baca itu, insya Allah cukupin. Yang kedua, perbanyak istighfar. Nabi itu nggak luput tiap hari istighfar 70 sampai 100 kali. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bisa Pak? Bisa ya? Ya kita baca. Astagfirullah, coba. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Baca itu 70 atau 100. Kenapa sih ulama ambil 70? Tapa ulah dari hadis Nabi. Nabi itu tiap hari paling kurang istighfar 70. Wa fi riwayatin mi'ata marrah, atau 100 kali istighfar. Atau gimana Pak Ustaz? Astagfirullahaladzim. Boleh, terserah. Kata Nabi, paling tidak ada kalimat istighfar, merontokkan dosa. Gitu Pak ya. Jadi kita rontokkan dosa itu dengan memperbanyak istighfar. Yang kedua, yang ketiga, perbanyak di bulan Asyura memperbanyak doa untuk dijauhkan segala macam bahaya. Ya, dalam Ratibul Haddad itu ada bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ada nggak itu? Ada, sering dibaca. Bismillah, dengan nama Allah alladzi la yadurru ma'asmihi syai'un. Mudah-mudahan kalau kita sering menyebut nama Allah tidak ada mudaratnya. Ada orang jahatin, kita baca bismillah. Yang jahatin dia nggak akan bisa jahatin kita. Itu ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim ya. Nah, itu doa-doa yang diajarkan oleh para ulama kita. Jadi mudah-mudahan kajian-kajian yang kita bahas hari ini memberikan spirit dalam rangka menyambut tahun baru Islam 1447 Hijriah. Yang pertama, kata Nabi, jangan pernah kita tinggalkan puasa ya, memasuki dan memuliakan bulan Muharram. Yang kedua, jangan pernah tinggalkan doa ya. Doa itu mukhul ibadah. Yang ketiga, perbanyak istighfar untuk merontokkan dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita dalam rangka memuliakan bulan Muharram dan mengikuti ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim amin. Wa'fu anna ya karim irhamna Allah bihaqqil Fatihah wa bi karomatil Fatihah siril Fatihah ya barijal ham ya kasifal gham ya man yaghfir warham wa yadafil balai rahman wa yadafil balai rahim da'wahum biha wa tahiyatum biha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan pada video-video menarik lainnya.